Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in al ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' awliyaillahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha barriha bahriha, khususan ila Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi nashri ilmihi wa tab'i hadzal kitab wa turjumanihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Istaghfirunas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani. Bab kang kaping pindho, bab yang kedua. Bab yang pertama dulu membahas mengenai meneladani sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Yang kedua, bab tsani fi kaifiyati takhluq bil asma'i was sifat. Bab mengenai caranya berperilaku, berakhlak dengan asma dan sifat Allah. Maka ada istilah Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna banyak yang menghafal karena sangat besar faidahnya menghafal Asmaul Husna. Dalam kitab ini Syekh Izzuddin ingin memberi pelajaran bahwa Asmaul Husna di samping perlu dihafal juga diresapi dan ditiru sejauh kita bisa melakukannya. Maka dimulai likulli tahallukin rutabun wa darajatun mutafawitatun. Bagi setiap berakhlak atau berperilaku atau meneladani itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa tahapan, ada yang satu sama lain bisa berbeda tinggi rendahnya itu. Wa yang qasimu aktsaru tahalluqi ila fardhi ainin wa sunnatin wa fardhi kifayatin. Kebanyakan berperilaku, berakhlak itu bisa terbagi menjadi fardhu ain, sunnah dan fardhu kifayah. Fangdur ila asma'il husna. Fangdur mongko ningalana sira ila asma'i marang pira-pira asmane Allah al-husna kang indah. Maka lihatlah asmaul husna. Wa takhallaq min kulli ismin minha bi muqtadahu ala hasabil imkan. Maka berakhlaklah, berperilakulah atau teladanilah dari setiap asma Allah sesuai dengan tuntutan yang ada di dalamnya, sesuai dengan kemampuannya. Faminal asma'i mongko iku setengah sanging pira-pira asma'i Gusti Allah man yataraddatu, man utawi wong ya man utawi wong. Tapi niki man niku karena memang nama itu istimewa. Kalau kita bertanya menurut asli bahasa, ma ismuka, apa namamu? Tapi kalau tanya sama orang itu mesti pakai man ismuka, siapa namamu? Maka di sini ditulis man yataraddatu baina dzati wal fi'li. Man itu artinya nggih Gusti Allah nggih, man yataraddatu kang muter nggih bainal dzati antara zat sifat zat wal fi'li lan sifat fi'li. Moko dari sebagian asma Allah itu ada yang berkisar antara asma zat, nama zat Allah dan nama perbuatan Allah.
Kalau misalnya wujud itu kan nama zat. Kalau misalnya memberi rizki ar-razzaq itu nama perbuatan, nama Allah tapi berupa perbuatan. Karraufu kaya zat kang maha welas, ar-rahimi karraufir rahimi. Karraufi kaya sifatnya Allah maha welas asih, ar-rahimi tur welas asih ing dalam akhirat bloko. Seperti sifat asma raufur rahim, bukan sifat asma Allah raufur rahim. Wa minha ma yataraddatu baina salbi wal fi'li. Dan sebagian lagi asmaul husna itu adalah antara yang bersifat salabi, menafikan, menegasikan, dan wal fi'li antara perbuatan, seperti assalam. Assalam ini kan bisa maknane kang moho nyelametaken gitu. Kalau moho nyelametaken berarti maha menyelamatkan, itu perbuatan fi'li. Assalam damai, itu bisa damai, maha damai. Wa minha ma yataraddatu baina salbiyyi wal mustamil ala salbiyat wa dzatiyat wal fi'liyat. Sebagian juga bisa sifat asma perbuatan, asmane Allah sing berupa perbuatan atau berupa sifat yang menafikan, sifat yang membersihkan Allah dari segala kekurangan. Kal azimi wal jalili, kal azimi kaya sifat azim moho agung, wal jalili lan moho perkasa, wal aliyyi lan moho luhur, wal kabir lan moho ageng, wal muta'alilan moho luhur. Wa yang bagi ay an qabila kulla sifatin min awsafihi bi afdhala ma yulaqiha. Wa yang bagi sebaiknya kita ini bisa mensebandingkan ya, menyelaraskan tiap-tiap sifat tadi dengan sifat-sifat Allah, dengan apa yang sesuai minal muamalat, dari berbagai macam kegiatan kita ini, muamalah kita. Maka fanuqabilu jalalahu, maka kita harus menselaraskan keagungan Allah dengan bi'afdhalil mahabat, dengan rasa gentar yang paling utama, karena saking takzimnya kita kepada Allah, saking kita gentar kalau khawatir kalau Allah memberikan sanksi pada kita. Idla jalala kajalali, karena memang tidak ada yang lebih agung dari keagungan Allah. Wa nuqabilu jamalahu bi afdhalil mahabbat, idla jamala kajamalihi. Demikian pula kita akan menselaraskan kemahaindahan Allah dengan rasa cinta yang sangat tinggi, karena memang tidak ada zat yang lebih indah daripada keindahan Allah. Wa kadzalika at-tahalluq bisa iri sifat, demikian pula berakhlak, berperilaku atau menteladani sifat-sifat Allah yang lain. Fa in tahallaqta bil ihsan, apabila panjenengan itu berakhlak atau meneladani dengan kebaikan, maka fa'aksin ila kulli man taqaddara alal ihsan ilaihi bikulli ihsanin taqaddara alaihi. Maka berbuat baiklah kepada setiap orang yang memang tertakdir dia berhak menerima kebaikan itu dengan cara yang terbaik sesuai dengan hak yang harus ia terima. Fa inna qarbaka ila maulaka ala hasabi ma takhallaqa bihi min sifatihi. Maka sesungguhnya pendekatan panjenengan semua pada Allah Subhanahu wa taala itu menurut apa yang panjenengan lakukan dalam meniru asma Allah, sifat Allah tadi itu. Maka sekali lagi sesungguhnya takarrub panjenengan, pendekatan panjenengan kepada Allah itu dihitung dengan kadar bagaimana panjenengan meniru
meneladani sifat-sifat Allah tadi itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal ini mari berlomba-lomba untuk meneladani sifat-sifat dan asma-asma Allah tadi itu. Faslun fi takhalluqil muluk. Jadi asmaul husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik ya. Al-Malik, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Sekarang Al-Malik dalam meneladani sifat Malik atau asma Allah Al-Malik. Al-Malik man lahul mulku. Al-Maliku utawi zat kang kuwasa, man iku wong lahu kang iku kaduwe man al-mulku utawi kekuasaan. Wal mulku utawi kekuasaan iku tasarrufun kegiatan tasarruf amun kang umum muqayyadun kang diikat bil adli kelawan adil wal ihsani lan berbuat baik fi kulli ata'in ing dalem saben-saben pemberian wa khirmane lan pitulungan. Jadi Malik itu, Al-Malik itu adalah zat yang memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaan itu adalah ya tasarrufun am, kegiatan umum yang harus disertai dengan keadilan dan kebaikan di setiap pemberian, di setiap pertolongan. Wa nasrin wa khudlanin, dalam pertolongan juga dalam membiarkan. Wa dzurrin wa naf'in, di dalam memberikan madarat, wa naf'in dan manfaat. Wa khafdin dan merendahkan, wa raf'in lan ngangkat, wa izazin lan mulyaaken, wa idlalin lan nginaaken. Jadi dari semua kehendak Allah yang tadi umum tadi itu ada keterkaitannya dengan keadilan. Ketika Allah memberi, menolong, memberikan madarat, memberikan manfaat, itu semua berkaitan dengan keadilan Allah dan Maha Keesaan Allah. Wa thamratu ma'rifatihi, buah manfaat mengenali sifat muluk tadi atau asma Al-Malik. Al-Malik itu khaufun, duweni rasa wedi, wa rajaun lan duweni rasa ngarep-ngarep, wa ikhlalun lan wa ijlalun lan ngagungaken Allah, wa taatun lan ketaatan, wa idhanun lan kepatuhan, wa takhalluqu liman bala bihi taqayyud bittibail haqqi fi mawarati wa masatirihi, dan berakhlak bagi orang yang terikat dengan itu dengan cara mengikuti atau menepati kebenaran mulai dari ujungnya sampai dari pangkal sampai ujung. Biman iman yastahiqul man'a, dengan cara mencegah orang yang memang pantas untuk dicegah, dengan melarang orang yang memang layak untuk dilarang. Waraf iman yastahiqur raf'a, dan mengangkat orang yang memang layak untuk diangkat. Wa riman lan memaksa orang yastahiqul qahra, yang layak pantas untuk dipaksa. Wa jabruman yastahiqul jabra, sama ya, memaksa orang yang memang berhak untuk dipaksa. Wa dzurri man yastahiqud dzarra, memberikan madarat pada orang yang memang pantas untuk diberi madarat. Wa ikrami man lan muliakan wong, memuliakan orang yastahiqul ikram, yang memang dia berhak menerima penghormatan. Wal intiqam, dan pembalasan, miman yastaujibul intiqam, jadi membalas karena kepada orang yang memang pantas untuk diberi balasan. Wa amul jau'an, dan memberi makan pada orang yang lapar. Wa kiswatul uryan, dan memberi pakaian pada orang yang tidak berpakaian. Wa sakki dham'an, dan memberi minum pada orang yang kehausan. Wa ighasatil lahfan, dan menyelamatkan orang yang
ighasatul lahfan, orang yang lemah, menyelamatkan orang yang lemah. Wa qamhi ahli dzulmi wal udwan, dan menghukum orang-orang pembangkang ya, pembangkang ahli kedzaliman atau pelaku kedzaliman. Wa ahdil amwali, dan mengambil harta benda bihaqqia, dengan kebenaran. Wa sarfiha, dan kemudian mendistribusikan kepada orang yang berhak. Jadi sifat atau asma Allah al-maliku itu ketika kita berakhlak dengan sifat malik, itu keterkaitan dengan keadilan dan kebaikan. Maka ketika misalnya Allah melarang seseorang atau melarang makhluk untuk melakukan sesuatu karena memang layak untuk dilarang. Misalnya Allah melarang kita mengkonsumsi barang tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran, misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir, misalnya Allah melarang memakan bangkai, darah, daging babi karena memang manusia itu tidak layak memakan itu. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang mengetahui kemampuan dan kekuatan tubuh ini untuk mengambil dari hal yang dilarang itu tidak mampu, tubuh kita yang tidak mampu. Kemudian waraf uman yastahiqur raf'a, adil, Allah mengangkat seseorang karena memang orang itu layak untuk diangkat, itu adil dan baik. Ya, kalau pemimpin kita di dunia ini kadang-kadang mengangkat orang yang belum tentu dia berhak untuk diangkat, atau mengganti mencopot orang yang kadang-kadang juga belum tentu berhak untuk dicopot, kan gitu, karena manusia, kan gitu. Jadi kalau ingin meneladani sifat Allah yang atau asma Allah yang Al-Malik tadi, harus mengaitkan dengan keadilan. Faman fa'ala dzalika adallahu Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kalau orang itu mampu berposisi atau mampu melakukan hal-hal seperti tadi itu, mengangkat orang memang berhak diangkat, memberhentikan orang yang memang layak untuk diberhentikan, memuliakan orang karena memang dia layak untuk dimuliakan. Panjenengan sering ziarah ke makam Sunan Derajat gitu. Ada tulisan Jawa yang dulu tulisan Jawa kuno itu isinya kan diambil dari kitab ini, kira-kira begitu. Karena cocok ya, ada memberi pakaian bagi yang orang di pakaian, memberi minum bagi orang yang kehausan, memberi makan orang yang lapar, dan seterusnya. Itu dawuh Sunan Derajat, dakwahnya kepada masyarakat. Kalau orang mampu melakukan seperti itu tanpa pandang bulu ya, siapa saja yang memerlukan bantuan kita bantu, siapa saja yang lemah kita bela, gitu. Siapa yang memang maju kita dorong untuk lebih maju. Itu adzallahullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Besok akan diberi naungan di akhirat ketika tidak ada yang menaungi sama sekali. Wal muqsitun ala manabiri min nur an yaminir rahman. Orang yang bisa berbuat seperti itu, maka dia akan mendapatkan tempat ya seperti mimbar dari nur di sisi kanan Allah yang Maha Rahman. Intinya berbuat yang adil dan kebaikan. Wa inna ma talaba Sulaiman al-mulka lima fi minal birri wal ihsan. Misalnya dicontohkan dalam Al-Qur'an itu kan, kenapa Nabi Sulaiman kok minta kekuasaan, minta jadi raja? Karena di dalam kekuasaan itu menurut penilaian Nabi Sulaiman itu ada kebaikan, ada birri, kebagusan, ada kebaikan. Jadi sisi positifnya jelas-jelas ada. Maka tidak heran kalau ada misalnya tokoh gitu ya, dia memilih berpolitik praktis,
Nah, husnudzon kita itu seperti ini. Wa inna ma talaba Sulaiman al-mulka lima fi minal birri wal ihsan. Karena dia mengira atau menghitung bahwa lewat politik praktisnya itu ada kebaikan di sana. Dia bisa memperjuangkan banyak hal gitu. Misalnya memperjuangkan kenapa sekarang para dosen menerima sertifikasi, itu kan perjuangan para politisi dulu pada tahun 2010 itu. Nah, pada zamannya Pak SBY oleh Menteri Agama namanya siapa kayak itu hanya albirri wal ihsan gitu. Tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak politisi itu, karena keputusan politik di tangan para politisi. Wali mislihi qala Yusuf, wali mislihi lan iku contone kaya jaluke Nabi Sulaiman. Qala utawi dawuh sapa Yusuf, Nabi Yusuf juga begitu kan, ij'alni ala khazainil ardi, surat Yusuf ayat 88 itu. Ij'alni panjenengan dadosaken kula Gusti ala khazainil ardi, dados bendahara negara. Jadi Nabi Yusuf niku nate nyuwun dhateng Gusti Allah pengen didadosaken bendahara negara. Nah gitu. Karena apa? Karena dia yakin dengan Nabi Yusuf itu bisa adil, terus baik, jujur, selamat insya Allah keuangan lembaga itu, karena dijaga oleh orang yang jujur gitu. Maka Nabi Yusuf kan minta seperti itu karena Nabi Yusuf tahu tidak ada orang yang beres ini kecuali harus misalnya saya sendiri diukur seperti itu. Maka beliau kemudian berdoa ij'alni ala khazainil ardi. Maka Nabi Yusuf akhirnya diijabahi oleh Allah menjadi bendahara negara. Bendahara negara, negara loh ya. Pemana bendahara kampus gitu ya. Bisa kita bayangkan lah gitu. Gitu. Ya karena kadang golek liyane urung mesti beres. Wa sakarallah ala ma atahu minal mulki faqala wa sakaralan syukur sapa Nabi Yusuf Allah Gusti Allah ala ma ing atase apa atahu kang nekakaken maringi sapa Allah ing Nabi Yusuf minal mulki saking kerajaan faqala rabbi qad ataitani minal mulki. Bukan hanya kemudian diberikan jabatan bendahara negara, bahkan kemudian diberikan kekuasaan gitu. Dalam cerita panjangnya Nabi Yusuf itu kemudian saudara-saudaranya mengalami musim paceklik, terus datang ke Mesir ke Nabi Yusuf ternyata gitu. Itu hubungannya dengan sifat mulk, kekuasaan. Jadi kitab ini menuntun kita kalau memang kekuasaan itu diyakini bisa kita lakukan berbuat baik di situ, ya ambil menjadi jalan pilihan kita. Kalau ingin misalnya jadi ilmuwan ya jadilah ilmuwan kan gitu. Karena memang kalau ilmuwan campur politisi kadang ya jadi seperti itu. Saya masih ingat seorang kiai yang kemudian tetap menjadi politisi meskipun tidak harus jadi anggota DPR ya, tetap jadi politisi itu. Jadi mendefinisikan politik itu sebagai idaratul aqli limaslahatil baraya. Bagaimana berpikir untuk kesejahteraan masyarakat. Itu ya dibuktikan betul. Ya seperti Mbah Maimun, Mbah Maimun sampai wafat tetap politisi P3. Mbah Dimyati sampai sekarang sesepuh ini beliau tetap PKB ya, misalnya begitu. Tidak mau melepaskannya karena di dalam ber-PKB atau ber-P3 tadi ada kebaikan yang bisa disebarluaskan, tapi harus konsisten gitu. Biasanya godaannya lebih besar gitu ya. Bagi faslun fit tahalluq bil Quddus. Jadi al-Malik al-Quddus, al-Malikul Quddus. Quddus wa at-tahir min kulli aibin wa nuqsan. Quddus itu artinya suci dari cacat dan kekurangan. Wa thamratu ma'rifati, faedahnya mengenali sifat
atau asma kudus itu at-ta'zimu wal ijlal, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Wa takhalluq bi bitatahhuri min kulli haramin wa makruhin wa subhatin wa fadlin mubahin sahilin an maulak. Jadi berakhlak dengan asma Allah kudus itu caranya dengan mensucikan diri, menjauhkan diri dari setiap yang haram, yang makruh, yang subhat, terus menjauhi dari berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang bisa menyibukkan kita dari zikir kepada Allah itu. Faslun fit tahalluqi bis salam. Asma salam, asmaul husna as-salam. In ukhidha min taslimihi ala ibadihi fa alaika bi ifsa'is salam. Kalau lafal as-salam, asma Allah as-salam itu diartikan atau diambil dari memberi keselamatan, jadi as-salam kang moho maringi keselamatan. Kalau diambil dari situ, maka bagi panjenengan bi ifsa'is salam, harus selalu menyebarluaskan kedamaian, karena Allah yang Maha memberi keselamatan dan kedamaian itu. Fa innahu min afdhali khisalil Islam, karena kedamaian itu atau menyebarluaskan kedamaian itu adalah perilaku utama dalam Islam. Wa in khidha minas salami minal uyub, kalau kata as-salam, sifat Allah sing asma Allah sing as-salam tadi itu diambil dari kata yang as-salama minal uyub, terhindar dari kekurangan, maka sama dengan kudus di atas tadi itu. Wa in ukhidha minal ladzi salima ibaduhu min dzulmihi fal yuslimin nasa min ghasmika wa dzulmika wa dzurrika wa syarrika. Kalau memang lafaz as-salam, asma Allah as-salam diambil dari itu dari sebuah hadis bahwa orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat dari gangguannya. Maka kalau begitu, bagi kita yang mau bertahaluk, berakhlak dengan sifat, dengan asma as-salam, maka harus menyelamatkan orang lain dari kesenangan kita, dari dari kesewenang-wenangan, dari penganiayaan kita, dan dzurrika, dari memberikan madarat pada orang tadi, jangan sampai gitu. Dan seterusnya, karena orang Islam itu, kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain terhindar, selamat dari gangguannya. Artinya orang Islam itu ya orang yang tidak pernah ganggu orang. Kalau orang lain merasa terganggu terus oleh dia, lah itu Islamnya dipertanyakan. Wong Islam kok koyo ngono, tanggane ora tau wanteng amarga sak karepe dhewe, misalnya begitu. Orang Islam kok kayak begitu, selalu saja membuat heboh dan onar misalnya. Lajeng fa innal muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Setunggal pasal malih nggih. Faslun fit takhalluq bil iman. Bil iman maksudnya kalau asma Allah kang mukmin nggih. Kan Qudusus salamul mu'minul muhaiminu. Azizul Jabbar, arti aziz mangke bincing sakniki soal mukmin. Al mukmin in ukhidha min tasdiqillah nafsahu fa alaika bil iman bi kulli ma anzalahu rahman. Sifat atau asma Allah sing mukmin wau kang moho iman ngono ya, kang moho aman. Kalau diambil dari pembenaran Allah atas dirinya, bahwa Allah itu maha benar, maka fa'alaika bil iman, panjenengan harus percaya
percaya bikul lima anzalahu rahman pada setiap yang diturunkan oleh Allah alias Al-Qur'an. Sifat atau asma Allah al-mu'min, kita akan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Wa in ukhidha min amnihi al-ibada min dzulmihi, kalau lafal mukmin tadi diambil dari rasa amannya hamba Allah dari kedzaliman, maka fathar min birrika wa khairika ma yu'manun nas min syarrika wa dzarrika. Kalau memang itu diambil dari kata-kata aman, kang moho maringi aman misalnya begitu, maka tampakkanlah panjenengan dari kebaikan panjenengan gitu ya, apa yang kira-kira orang lain bisa aman dari kita. Maka tunjukkan perilaku kita bahwa orang lain itu aman dari gangguan kita, tidak pernah mengganggu dan seterusnya, tidak pernah membuat orang jadi khawatir, tidak jadi teroris atau tukang provokasi gitu. Wa in ukhidha min khaliqi kulli amrin, kalau memang lafal mukmin tadi diambil dari arti pencipta setiap perkara, fas'a li ibadillah fi kulli amrin, maka berilah kemudahan. Jadi kalau kita ingin meneladani asma Allah al-mu'min tadi, bisa dengan memberi kemudahan kepada hamba-hamba Allah, pada semua orang, pada semua perkara, tidak mempersulit kan itu. Itu artinya kita berakhlak dengan asma Allah al-mu'min. Jadi ada 3 pengertian, sama dengan salam tadi. Yang terakhir faslun fil takhalluq bil muhaimin. Al-muhaimin wa asy-syahid, persaksian. Fa in khidha min musyahadati li ibadi, kalau lafal muhaimin itu diambil dari kesaksiannya Allah li ibadi marang kawulane Allah, fa wa kal basir, ya kayak sifat basir. Wa thamratuhu ka thamratihi, nanti faedahnya seperti faedah bertakhalluq dengan sifat basir. Wa takhalluq bi, dan juga berakhlak dengan sifat basir. Wa in khidha min syahadati li ibadi wa alaihim fil qiyamah, kalau diartikan sebagai menerima kesaksian besok di akhirat, fathamratus ma'rifatihi khaufuka wa hayauka min syahadati alaika in asaitahu. Kalau diartikan al-muhaimin iku moho nyaksiaken, berarti Allah Maha menyaksikan. Itu berarti panjenengan berakhlak dengan rasa takut, khawatir kalau kita ini berbuat maksiat mesti diketahui Allah. Jadi muncul rasa malu gitu. Waraja'i syahadati laka in ata'tahu gitu, dan mengharapkan kesaksiannya Allah bagi kita kalau kita menaatinya. Wa takhalluq bi antakuma bi syahadah fi kulli ma nafa'a wa dharra wa sa'a wa sarra walau ala nafsika awil walidaini wal aqrabin. Juga dengan meniru, menteladani sifat muhaimin tadi itu, untuk antakuma bisyahadah, itu meninggalkan persaksian atau menegakkan persaksian ya, menegakkan persaksian fi kulli ma nafa'a wa dharra, dalam setiap yang memberi manfaat dan memadoroti, yang baik dan yang menyenangkan, meskipun itu untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita gitu. Jadi menegakkan persaksian. Kalau orang bersaksi untuk dirinya, kadang-kadang orang itu untuk menyelamatkan dirinya mencelakakan orang lain. Demikian pula kalau ada orang menjadi saksi untuk keluarganya, biasanya belani keluarganya. Maka hal ini kalau kita ingin bertakhalluq dengan asma Allah al-muhaimin, harus jujur melihat
peristiwanya ya secara objektif. Jangan berpikir untuk mengamankan dirinya atau menguntungkan dirinya, menguntungkan keluarganya, menguntungkan kerabatnya saja. Dan itu sering terjadi seperti itu. Bagaimana dengan pengacara? Pengacara itu kan dimaknai sebagai membelani orang, bu salah bu bener kan. Padahal kan definisi yang benar bukan begitu. Namanya pembela atau penasihat hukum atau pengacara itu adalah membenarkan yang kurang benar, gitu. Meluruskan yang kurang lurus. Itu misalnya siapa tahu jaksa itu saking gregetene nek nuntut kebangetan, supaya jangan begitu, itu pengacara. Atau menuntut sesuatu itu kurang itu mestinya kejem banget kok cuma dituntut segitu, itu pengacara gitu misalnya. Tapi ya karena lumrahnya penamaan pembela itu akhirnya dianggap belani yang salah, itu salah kaprah. Wan nggih faslun fit takhalluqi bil izzati. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd wa yabaqal jalali kal kamali min syudanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tusina biha min syamil abali wal afat wa tawaddalana biha jamil hajat wa tutarina bi jamil sayyat wa tarbauna biha indama darajat wa tubalighuna biha syarwayat min jamil khalqi wa hayat wa talamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu Muhammad